Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gaura Bhakta Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya
Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Gaura Premanande. Jayam Vishupad Paramahamsa Pri Vraj Gacharya Stotra Sakta Sri Simad His Divine Grace Srila Bhai Charan Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandaliti Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Harinam Sankirtan Ki Grantaraj Bhagavatam Ki Dainitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to see Guru and to see Gauranga, all glories to Srila Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Takshurindritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastyasya Desatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Sarabhyaya Namaha Om Sarabhyaya Namaha Om Sarabhyaya Namaha Mukham karoti vasaram pambhum rangayate dirim yatrika tamaham vande srivaram vinataranam yatrika tamaham vande srivaram vinataranam. Hare Krishna.
So I'd like to begin by thanking our organizers for the program today, organizing this important seminar on the topic of Make Vrindavan Villages. Pertama, Guru Maharaj menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah mengorganisir acara ini dan kita bisa berkumpul dan mengikuti seminar yang bertajuk Membangun Desa-Desa Vrindavan atau Make Vrindavan Villages. Also, I'd like to thank our devotees who performed in the beginning of the program. This is actually part of the Vedic 64 arts and sciences, different traditional dancing is a very important part of our Vedic culture. Jadi terima kasih juga kepada para penyembah, anak-anak yang telah mempersembahkan tari-tarian, dan ini merupakan satu di antara 64 seni, yaitu seni menari, mempersembahkan tarian sangat erat kaitannya dengan kebudayaan Weda. And we'd like to thank all of you for taking the time on the busy Sunday morning. Dan terima kasih juga kepada semua penyembah yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan hari Minggunya. Yeah. Without your presence, there's no seminar. Karena tanpa kehadiran Prabu dan Mataji semua, tidak akan bisa diadakan seminar. And also we'd like to thank Lord Krishna for arranging a very nice day. Dan kita berterima kasih juga kepada junjungan kita Sri Krishna yang telah menyiapkan hari ini yang sangat cerah. We don't all have to come with our umbrellas. Dan kita tidak harus datang dengan membawa payung. So of course this topic is not a new topic. This seminar is not a new seminar we have presented here at GND. Tentu saja seminar kita hari ini bukan seminar yang pertama kali. Jadi pokok bahasan ini sudah berulang kali kita kemukakan. Yes. But because it is a very important topic, there is so many aspects to this topic that if we together make an effort, we can deepen our understanding better of the subject matter. Namun karena pokok bahasan ini sangat penting dan sangat luas dan ada banyak aspek yang perlu kita pelajari, karena itu bagus bagi kita untuk mendengarkan dan mendiskusikan agar memperdalam ilmu pengetahuan kita. If we go back 26 years, it was way back in 1999, I guess. In 1999, when the pioneers of Gita Nagar Baru ventured out in the middle of nowhere, practically open field, to begin this project of GNB. Kalau kita kenang kembali 26 tahun yang lalu di tempat ini, yang oleh para pionir-pionir kita sebelum ada apa-apa, di mana tempat ini entah seperti apa waktu itu, dan akhirnya oleh para pionir ditemukanlah tempat yang sangat indah ini yang kita tempati sekarang. So we are also very much indebted to those devotees, many of whom are still present here with us today. Dan kita berhutang budi kepada beliau-beliau para pionir awal yang di sekitar tahun 1999. Jadi mereka telah berusaha keras, berjuang keras untuk menemukan tempat ini.
And also, since we're going back briefly to the beginning of this project, we should be remembering and thinking about Prabhupada and Angalata Mataji, who were also pioneers of this project. Dan kita bisa mengenang juga beliau-beliau, yaitu Prabu Gaura dan Mataji Angalata, yang juga pejuang sejak awal berjuang untuk mendirikan desa ini. So I would say that today's presentation takes on a special kind of dimension or importance. Why? Because within the next few months, a group of devotees in India are planning to launch on the 7th of May a global campaign having this title, Make Vrindavan Villages. Dan tema yang kita angkat ini adalah terkait dengan usaha yang sedang kita lakukan dan juga oleh beberapa penyembah beberapa bulan ke depan ini, yang akan mengenalkan itu sebuah kampanye global dengan judul yang sama, yaitu Make Vrindavan Villages, atau membangun desa-desa Vrindavan. Besides chanting the holy name, which is most important for all of us, one of the very critical aspects which the world is very much in need of understanding is this whole topic of not only establishing villages, but establishing Vrindavan type of villages. Selain mengucapkan Mahamantra Hare Krishna yang merupakan pokok kegiatan kita yang paling penting, namun aspek-aspek lain sebagai penunjang juga sangat penting, yaitu selain membangun sebuah pedesaan, desa yang ingin kita bangun adalah bukan sekedar desa-desa biasa, namun kita dalam upaya membangun desa-desa Vrindavan. Yes, we're not simply interested in establishing eco-villages, which is very popular, becoming more and more popular in the world today, but we want to establish Krishna as the center of those villages. Kita tidak tertarik untuk membangun desa-desa eco-village yang sangat populer dewasa ini di seluruh dunia, tetapi kita ingin membangun sebuah desa di mana Sri Krishna adalah sebagai pusat setiap kegiatan kita. Yes. So, my presentation will summarize some of the points that we've presented in the past. It will be like a refreshing our memory as to some of the essential points that are necessary to actually establish Vrindavan village. Presentasi Maret hari ini adalah rangkuman dan memori dari berbagai kegiatan yang telah kita lakukan dari masa awal pembangunan desa ini. And it will not only be me speaking, I also have some short videos that I want to share because in general in Kali Yuga the attention span is quite short. Jadi Mara tidak akan berbicara sendiri di sini, mengingat tidak banyak orang bisa duduk konsentrasi dengan kurun waktu yang lama. Nanti beliau akan menunjukkan video-video yang menarik agar kita tidak mengantuk. Yeah. He's adding some colors. Okay, so let's go over some of the important points that we should all try to understand more clearly. Jadi kita akan lihat sebuah poin tertentu yang sangat penting agar kita bisa melihat suatu sisi lain dari pemandangan penting tersebut.
Where I put my glasses? Oh, you see? Yeah. Yeah. So maybe this will take about 20 minutes and then we'll go to some videos. So don't go away. Beliau akan memaparkan, pemaparannya kurang lebih 20 menit, tidak lama. Jangan kabur ya. Yeah. Do we have Wi-Fi connection here? Ada wifi di sini. Anyway, not absolutely necessary, but if it is there, then we can utilize it. Yeah, okay, after a few minutes. Not right now. Okay. So these are what is called bullet points. Bullet points regarding Daiva Varnashrama, Dharma that every devotee should know, understand, and be able to speak about. Jadi ini adalah peluru-pelurunya dari Daiwa Varnasrama Dharma. Dan Dharma adalah topik kita. Yeah, bullet points, main most important points. The first one is to understand how our Vedic culture, which is an eternal culture, is an agrarian-based culture. Kita akan mempelajari betapa pentingnya kebudayaan Weda yang berasaskan budaya agraris. Yes, when we think of Vrindavan, Vrindavan is a village, agrarian life. Kalau kita berpikir tentang Vrindavan, Vrindavan itu adalah sebuah desa, desa yang berasaskan pertanian. Yes, so the more we are understanding and following in the footsteps of the residents of Vrindavan, the more successful we will be. Semakin kita bisa mengikuti jejak langkah para penduduk desa Vrindavan, maka semakin kita akan mendekati sukses dalam usaha kita. Yes. Second bullet, second point. Peluru yang kedua, We need to understand how Sanatana Dharma, which is the eternal occupation, eternal duty, eternal law for all of us, is meant to be understood on two levels and two features. jadi kita harus memahami tentang Sanatana Dharma yang merupakan dharma yang abadi, yang memiliki yang bercirikan dua hal, yaitu tentang dharma tentang dalam kehidupan kita dan dharma yang kekal. Most people in the world don't even know the word dharma. They don't know about dharma. Kebanyakan orang di dunia bahkan tidak tahu kata dharma ini. Yeah. Hampir semua. Ya, hampir semua orang di dunia ini tidak tahu tentang arti dharma. Yeah. And those who know about dharma, generally they only know about one level of dharma. Dan orang yang mengetahui dharma juga mereka hanya mengetahui satu level dharma saja. They know about the spiritual level of dharma. Mereka ketahui tentang level spiritual daripada dharma itu. So we who are devotees here, every single one of you who are living, who are permanent residents of GNB, need to understand this very clearly, very deeply. Sebagai penyembah di sini yang hidup di desa GNB, para penyembah yang hidup berumah tangga, kita harus mengetahui tentang dua Sanatana Dharma tersebut. Yes. So why we are promoting and beginning this campaign? Because majority of people in the world don't even know about dharma and therefore don't know that there are two levels of dharma. Kenapa kita mengumandangkan ini? Kenapa kita memperkenalkan ini dan bahkan mengkampanyekan? Karena masyarakat dunia tidak mengerti tentang dua
level daripada dharma tersebut. Number 3, we need to understand nicely about what is called the 3 gifts of nature. Poin yang ketiga adalah 3 hadiah daripada alam yang harus kita pahami. The more we understand about these 3 gifts of nature, then we can make our lives actually successful. Semakin kita memahami 3 hadiah alam ini, maka akan semakin mudah kita mencapai sukses. Number 4, Poin yang keempat, we need to understand about Chatur Vidya, the 4 Vedic standard sciences. kita harus mengerti yaitu tentang Catur Widya. Jadi 4 ilmu Weda yang merupakan ilmu Yeah. sebagai bekal dalam kegiatan kita. Vidya means knowledge, and without connection or knowledge of Krishna, that knowledge is incomplete. Widya artinya pengetahuan. Namun ilmu pengetahuan itu tanpa dihubungkan dengan Sri Krishna, maka ilmu pengetahuan tersebut tidak akan berguna. And in the Vedic context, Vidya actually means science. Science. Dalam konteks Weda, Widya itu artinya adalah ilmu pengetahuan. Number 5, ISKCON as a society is divided into 4 levels or 4 movements. Jadi ISKCON, masyarakat ISKCON ini terdiri dari 4 tatanan sosial. Yes. No. 4 levels, it's not 4 social levels, there are 4 phases of development. Atau 4 fase gerakan daripada ISKCON. Yeah. Number 6, different statements are given by our acharyas. Dan poin yang keenam adalah apa yang telah disampaikan oleh para acarya, pernyataan-pernyataan beliau. Yeah. So the more we understand about these 6 aspects, then we will be able to nicely, properly develop our Vaishnava communities. Jadi dengan mengetahui 6 poin ini, maka akan memudahkan kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai Vaishnava. Yeah. So I will not go into details about all of these 6 points. Just I'll touch on a few of them. Beliau tidak akan mengangkat lebih dalam tentang ke-6 topik tersebut. Beliau akan mengambil satu bagian yang bisa kita diskusikan siang ini. Yeah. For example, number 2 of the 6, the difference between Sanatan, or rather between material dharma and spiritual dharma. Jadi poin yang kedua yang ingin beliau angkat yaitu tentang Sanatana Dharma yang memiliki 2 ciri atau 2 bagian, yaitu norma spiritual, dharma spiritual atau dharma material. Yeah. Dan dharma material. So the dharma material, as mentioned here, is on the bodily plane. It is varnashrama dharma. Jadi dharma material itu yang berdasarkan konsep badan, yaitu disebut dengan istilah varnasrama dharma. And on the spiritual level, that is the eternal nature of the Atma or the soul. Dalam tataran spiritual itu disebut dengan Bhagavata Dharma, yang merupakan dharma yang sejati. Yes. And then of course the 3 gifts of nature, just briefly, I think we know, but we need to meditate on those. Number 1, are cows. Poin yang ketiga, ini yang sudah sering juga kita dengar, yang merupakan hadiah dari alam. Yang pertama adalah sapi-sapi. Number 2, land. Yang kedua, tanah. And number 3, knowledge. Yang ketiga adalah pengetahuan. Yes.
All three are mothers that are absolutely essential for proper execution of our responsibilities. Ketiga hadiah alam ini disebut sebagai ibu yang sangat penting, yang esensi untuk kemajuan material dan spiritual kita dalam perkembangan kita di dalam masyarakat. And these are the four vidyas, or the four Vedic sciences, that are meant to be especially introduced in Varnashram College. Jadi poin nomor 4 yaitu Caturvidya, yang merupakan 4 ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari nanti di dalam sekolah Warnasrama. Yes. Anvikshiki, science of philosophy, Trayi. Yang pertama disebut Anvisiki, Yeah. atau ilmu tentang filsafat yang dipelajari oleh para Dwija. Yang kedua Trayi, yaitu ilmu tentang pendidikan yang dipelajari oleh para Brahmana. Yang ketiga Dandaniti, ilmu politik. Ini adalah ilmu pengetahuan untuk para ksatria. Dan yang keempat adalah Warta, atau ilmu ekonomi berdasarkan Weda. Ini adalah pelajaran bagi para Vaisya. All of these are very elaborate and deep subject matters. Jadi semua pokok bahasan itu akan diajarkan secara detail dalam pendidikan Warnasrama. And then number 5, we mentioned about ISKCON 4 phases or 4 movements. The first Dan one, poin yang kelima yaitu yang dijelaskan tentang 4 gerakan ISKCON yang dimulai dengan 1 gerakan Sankirtan yang berdasarkan pengucapan nama suci dan penyebaran kitab-kitab suci. Yang kedua adalah gerakan pemujaan di tempel dengan mendirikan tempel-tempel dan pelayanan kepada arca. Yang ketiga adalah gerakan inisiasi spiritual, di mana di sana akan diberikan berbagai pengajaran, training, dan kumpulan penyemar, kongregasi. Yang keempat adalah masyarakat atau gerakan masyarakat tanpa perbedaan kelas. Jadi ini yang disebut dengan Daiwa Warnasrama Dharma. so at least we should know the basics of this, and then we should try to more clearly or more deeply understand. Jadi pertama kita kenal dulu yang merupakan dasar-dasar daripada pengetahuan ini. Mulai dari judul-judul dulu kita kenal, dan dari situ nanti kita satu persatu perdalam penjelasannya. So in other words, we will be more successful in establishing communities like Gita Nagari if we more nicely, more clearly understand these points. Kita akan lebih gampang membangun perkembangan desa Gita Nagari ini dengan juga memahami berbagai pokok bahasan yang harus kita pelajari dan kita kembangkan. Where is the first Gita Nagari established? Where was the first Gita Nagari Di established? manakah desa Gita Nagari pertama yang didirikan? Yes, in America. And that was during Prabhupada's time. And he himself visited that Gita Nagari community. Jadi desa Gita Nagari pertama yang dibangun adalah di Amerika, dan Srila Prabhupada secara pribadi telah mengunjungi tempat tersebut. Where is the second Gita Nagari? Kemudian Gita Nagari yang kedua di mana? Di GNB. Jadi GNB kita adalah Gita Nagari yang kedua. Haribo! Yang masih baru. Ya, baru. So GNB is making history because it is the first Gita Nagari outside of America. Dan desa Gita Nagari kita di sini, Gita Nagari baru, jadi sangat bersejarah. Karena ini adalah satu-satunya Gita Nagari yang pertama yang dibangun di luar Amerika. And where else
do we have Gita Nagaris? Apakah Anda tahu di mana lagi ada desa Gita Nagari? No? In India. Hmm? In India. Yes. In South India, there is one Gita Nagari. Di India Selatan telah dibangun juga satu desa Gita Nagari. Near Udupi, South Korea. Jadi tempatnya di dekat dengan tempel yang terkenal, Krishna Udupi. And there is also one Gita Nagari in Togo, in Africa. Dan satu lagi sebuah desa Gita Nagari yang dalam proses pembangunan, yaitu di daerah Afrika di negara Togo. And there is one also in Canada. Dan satu lagi di negara Kanada. Yeah. These are communities that have the name Gita Nagari, but there are other communities having different names. Jadi komunitas-komunitas ini yang bernamakan Desa Gita Nagari, ada sekian banyak. Memang ada komunitas lain dengan nama-nama yang lain juga. Just like Gorahari is a community in Bali. Seperti sebuah komunitas kecil kita di Bali yang kita beri nama Desa Gaurahari. So, Tidak ada sebutan kita. Desa kita, oh lagi desa kita. Karena terlalu cinta dengan Gita Nagari. Desa Gaurahari itu di Bali. So I will not present more on this point. Yes. So what I would like to do is share the first video, which will take us to a community still in the early, well, it's in Western Canada, Sharanagati village. Beliau akan menunjukkan sebuah video dari sebuah proyek di Kanada, yaitu Saranagati, Desa Saranagati. Yeah. So after showing maybe just a few short videos like this, we will take a little bit of time if there's any comments or questions. Right? Jadi beliau akan menunjukkan video singkatnya dan nanti kita bisa diskusikan kalau ada aspek yang ingin diketahui lebih banyak. Yeah. What is this? So let's see. Yes. Screen. This is a video describing a community by the name Vedic Eco Village. Jadi video ini akan menunjukkan sebuah kegiatan yang bernama Vedic Eco Village di Kanada. And two brahmacharis from Indonesia some years back visited and stayed for what, 1 month? 3 months. Oh, 3 months. They stayed there 3 months to help in the community, Prabhu Kishara and Nanavir Prabhu. Dalam video ini akan ditunjukkan ada 2 orang brahmachari dari Indonesia yang telah mengunjungi tempat tersebut dan mengabdikan hidupnya selama beberapa bulan di sana. Yeah, one is still brahmachari, one is no longer brahmachari. Yang satu masih brahmachari, yang satu sudah masuk hidup grihasta. Jadi beliau sendiri secara pribadi menanam biji-bijian sayuran di sana.
Jadi lembah ini adalah lembah Saranagati. Ini kiri Govardhannya. Jadi hutannya itu adalah hutan cemara. Tanahnya seluas 30 hektar. Tanah Sakti dan Krishna adalah 3 bahan untuk membangun Krishna. Jadi rumah itu adalah tempat menginapnya saya. Dan ini pondoknya Guru Maharaj. Kalau Maharaj tidak ada di sana, saya yang mondok. Jadi bersama Prabu Danawira dan Prabu Ramnath di situ. Sagodohana matranghi grihesu grihamidhinam. She is the best devotee among all devotees. Ramnath. Jadi di sebelah kanan itu adalah Prabu Ramnath. Ini yang sebelah kiri sekarang paling kiri. Dan ini teman beliau yang sering mengunjungi dan membantu di kebun. So one of this Varna is responsible for taking care of cows, and one Varna responsible for deity worship. The other Varna is responsible for protection, and one Varna is responsible for growing food. Ini namanya Prabu Dewata, kemudian setelah berubah ke Prabu Ramnath bersama istrinya. Wooden stove. Wooden stove. Stove, heating by wood. Beberapa tahun yang lalu, mungkin di hutan di belakang itu terbakar. Yang selamat hanya pondoknya Guru Maharaj saja. Remember that? Jadi di hutan-hutan inilah saya setiap hari mengembara dengan Prabu Danawira dan membuat pagar keliling sepanjang 120 meter. Deer. Jadi di sana kita sering mendapatkan kunjungan dari rusa-rusa yang sangat besar. Ini adalah kebunnya Prabu Ramnath yang beratap. Jadi inilah hasil di kebunnya itu. Meskipun kebunnya kecil, tapi beliau memiliki hasil yang sangat banyak dan bahkan dijual karena kelebihan. Organic. Ini semua organik. Jadi ini juga bisa kita hasilkan di sini. Karena itu kita harus kembali ke pola organik. Winter, summer. Jadi sebelah kiri adalah musim dingin, yang ini musim semi. Strawberry.
kentang. Kalau kita berkebun di dalam ini, biasa kita dikunjungi oleh ular juga. Jadi itu So our pertama. greenhouse provides food most of the year, except for the bitter winter. And we can grow all types of varieties of food here. Come on in, I'll show you. Beliau menjelaskan beliau menanam berbagai kebutuhan sayur mayur yang memenuhi kebutuhan sampai setahun. Okra. Ada okra, Likes the hot weather. We got cucumbers here growing up on the vine. ada zucchini, ada All kinds of tomatoes. tomat, Tomatoes all the way to the end. ada labu, A greenhouse is a good place for Mentimun. melons, and what we do is we actually train them up. seledri, And you can see here they're floating in the air. ada buah melon. Jadi karena di sini akan ditanam melon, ada cabai So juga. here I am, I'm taking the grains off another plant. Jadi ini adalah millet. Oh, ini Prabu It's very Wenugopal. good for the mind to be involved in this kind of agriculture, living in a peaceful place like this. Ini millet yang kita ingin coba tanam di sini Bring a person juga. into sattva. And as we know, sattva Lebih pendek dari sorghum, transcendent. kacang buncis. Tomat. Sebelah kirinya adalah salad. Begitu cara panen millet. Kok sayanya besar-besar? Tidak tahu namanya. Kegiatan sehari-hari saya menyiapkan pagar agar tidak masuk rusaknya ke kebun kita. Pagarnya sangat unik, bisa dipindahkan, dan pagarnya ini berat. Prabu Ramnak selalu membawa mesin ini ke hutan dan mengumpulkan cabang-cabang kayu untuk dijadikan pupuk. Beliau membangun pondoknya, beliau sedang membangun gudang penyimpanan makanan hanya menggunakan potongan kayu dan lumpur, jadi tidak digunakan semen di situ. Want to build up a small community Vedic eco village where we will have our small mandir like a family mandir. We will have our own gosala di sana, and we will have rancangan kita adalah membangun sebuah studying facility, small gurukula like school for our children. Satu sekolah untuk anak-anak. Dan kita memiliki tempat untuk berkebun kita. Jadi kalau ada pohon-pohon seperti ini, kita tidak tebang sembarangan. Setiap pohon itu kita rancang untuk kita jadikan tempat seni. Kalau ada pemuda yang siap, suatu hari saya bisa ajak ke sana. Siap-siap, siapkan mentalnya. Yang berani dengan hawa dingin. Karena bahkan di musim kemarau di sana sangat dingin. Let's see.
So I want to present a few more videos. One in connection with Akada. Beliau akan menunjukkan sebuah video singkat yang terkait dengan tempat pelatihan bela diri, Actually, tempat gulat yang disebut dengan Akada. Before showing that what is taking place now, there's one video a few years ago in the Gurukul in Mayapur. Devotees had started to practice martial arts. Jadi beberapa tahun yang lalu di Mayapur, para penyembah diberikan latihan kesatriaan, dan di sana telah dibuat sebuah gelanggang olahraga. And they had invited the chief teacher, the main teacher actually, who is Chinese person, to as a special guest to give some instruction to the students. Para penyembah telah mengundang guru utama, beliau adalah keturunan Cina yang mengajarkan ilmu bela dirinya di situ. So this video will show his arrival, he's being received, and then he will be seeing the devotees practicing, very quite developed at that time. Jadi di sini akan ditunjukkan yaitu video penyambutan kedatangan beliau, dan kemudian guru ini juga menyaksikan latihan para siswanya. Not this one. Wrong one. He's arriving in Mayapur. Jadi pada saat sang master tiba di Gurukula Mayapur, Being received by Gurukul teacher, jadi diterima oleh guru Gurukulanya. this was a Gurukul student who has become teacher. Jadi murid-murid ini di Gurukula yang kemudian sekarang sudah menjadi para guru di sana. They are receiving him Jadi upacara penerimaannya sangat bagus. and then giving demonstration. These are all students. Jadi semua pelajar ini sedang dilatih. Similar to what we have. Jadi ini persis seperti yang kita miliki di sini. Dan kita akan membuatnya yang lebih bagus nanti.
He's the main teacher at that time. I forget his name. For such a short time to have this sort of results are admirable. Then your power is there, your enthusiasm is there, right? Your movement there. When we said that they're more higher class, we are venturing into that. Later you become fighting like that. But certainly you got the material, you got the enthusiasm. In our motto is, we, our body, is a piece of thin paper. The whole another whole. The opponent is a steel armor plate. Bang, still there, bang, still there, bang, still there. That's our mindset. You're missing you in Explaining how to create proper mindset. Jadi You hit it, sedang you're menjelaskan still tekniknya controlling. bagaimana kita It's mengatur about olah positioning pikir. yourself for the hit. Control people before you hit them. That's why you don't have to be too fast. I go, block it, here. Right, good. Here. Right. Here, block it, here. So it's about thoughts fighting you. It's about hand that's sensitizing you. So make sure when you push hand, do not overreach. Always your back has to be straight as a steel pin. You can hang out the shoulder, but you cannot stretch out the hand. Right? The shoulder can push out, but cannot extend and reach out for energy. Home, mind, and soul. You train your hand like a steel. But your movement, your agility, your anxiousness, your seriousness, is what it takes to make a fighter. And you got that, you got it there. It is a family thing. Kung Fu from the beginning, always a family thing. Why is a family thing? Why is so prejudiced? No. Because family know each member's character, so we don't teach the wrong people. We teach the wrong people to kill people, so we feel so bad. Right? For the wrong reason. So, can we have a large family? Yeah, obviously we have a large family. Right. Last I feel like I'm a grandfather talking to my grandchildren. It's a pleasure the last few days to see you, train you to witness a very important group here. What's important? People here to train. They don't here to play, to see what happened, to socialize. They're here to train. You can see the seriousness, you can see the sincerity, you can see the respect. You got the ingredient to make champion here. I don't know how many champions you can make out of this, or you know how hard your seafood will work for you in the future. Di tempat kita, Now, para pemuda untuk berlatih lebih. used to be your Tai Xing. He's officially now a seafood for India. I'd like to see more when Ram, another master, working how strong is the two brothers work together. Right? They're going to be very strong. Bekerja sama sangat And penting. Kekuatan I muncul can dari see in the kerjasama. future a lot more schools going to open. And I'll officially announce that he's the first master in India. Jadi beliau telah mendapat sertifikat sebagai seorang guru pertama. Ram going to be the uncle of the fighting Siso. Through my training career, I've had one person today, and that's been my brother. It's like that.
in India, you see a lot of people getting double the cycle. Right? Someone starts riding the cycle and someone run behind and then hop on the back. So that's been my training career so far. My brother's been the one riding the bike and I hop on the back and come along for the ride. So this is a very emotional time for me also. Jadi latihan kesatria ini Seeing the journey that he's taken and then untuk bela diri juga having untuk someone to look up to, membela look forward to, masyarakat yang and get all my mendapatkan inspiration from as Sleepy Jason and as he gets from both of you. kita akan We would just like to share the gift dari we would like to luar present yang kita perlu from the school for our new Siglet. Yeah. Now in Mayapur, more recently, something that can be introduced here in GNB is Akada. Jadi apa yang ditunjukkan dalam video tadi itu sebagai sebuah gambaran yang ingin juga kita perkenalkan dan kita buat gelanggangnya di sini di desa kita GNB. Yeah. And these are all very, very short. Beberapa video singkat juga akan tunjukkan. Akada is actually this is a very ancient, traditional, like arena place where people practice. Akada ini adalah sebuah arena tradisional sebagai tempat berlatih para siswa bela diri. And that soil where they are practicing is actually every day before they practice, they turn the soil so that it is soft. Jadi arena tempat berlatih itu setiap hari tanahnya digemburkan agar siswa yang berlatih merasa nyaman. And to actually protect the body, they put different ingredients in the soil, like turmeric. Jadi untuk memberikan perlindungan terhadap badan yang nanti kadang-kadang dibanting di sana, jadi kita tidak menggunakan matras, tetapi tanah-tanah itu akan dicampurkan dengan bubuk-bubuk kunyit. Yeah. Karena itu kita perlu menanam banyak kunyit di sini. So there's one devotee who is like the main teacher. His name is Prahlad Prajapati. Dan salah seorang guru yang utama, beliau bernama Prabu Prahlad Prajapati, yang memang sudah memiliki banyak siswa bela diri. And these are the different kind of exercises that they perform. Jadi beberapa latihan yang beliau berikan yang akan ditunjukkan sekarang. Beliau ini, Prahlad Prajapati ini adalah keturunan ksatria. These are all devotee children. Ini semua yang dilatih ini adalah anak-anak penyembah semua. Yeah. So then they have what they call practicing of mace. Dan ada juga latihan diberikan Gada, itu gada. permainan menggunakan gada. Ya, itu bisa kita buatkan di sini. This is Prahlad Prajapati here. Ini perlu Prahlad Prajapati Small, gurunya, small gada for the small bodies. dan dibuatkan gada kecil untuk anak-anak yang berbadan kecil, And bigger ones for the bigger. dan gada besarnya untuk pemuda yang lebih remaja. One may think that this is very outdated practice, Orang sering berpikir bahwa ini adalah
sebuah latihan yang sudah kadaluarsa, tetapi ini sebetulnya masih eksis di zaman modern. Yes, not only that, but they are standard traditional practices that are the best to actually exercise the body. Dan ini sebetulnya adalah latihan standar untuk membentuk kekuatan fisik. Yeah. And then one or two more here. Every day they begin their activities by doing, I guess you call it push-ups. Push-up. Jadi setiap hari latihannya dimulai dengan push up. Something like that. Up. Plank. Some are doing okay, some are not doing okay. Jadi push up-nya ini seperti satu gerakan dari Surya Namaskar. This is, yeah, it's not exactly push-up. Plank. Ya, this one Snake. Up. Now faster. Plank. Snake. of the step of Up. Surya Namaskar. Plank. Snake. Up. That is Arif. Plank. Yeah. Snake. Up. Dan satu yang kecil itu di pojok itu namanya Hari Wisnu. Yes. And different kinds of practice, like this one. Jadi berbagai gerakan dilatih, naik turun tangga. Gayanya seperti kata meloncat. Okay, now it's just walking. Come, no stopping. Untuk melatih kekuatan lutut. Ini gayaku kan. And just one or two just showing actual wrestling. Nah, ini sekarang latihan gulat. Oh, this is near the banana or Yeah. Yes, that is called Paitra. Okay, wait. When you are attacking, this from here, go like this. It's called Paitra. Nah, anak-anak yang suka bertengkar, nanti kita akan buatkan tempat untuk diberikan latihan yang benar, cara bertengkar yang benar. Kemarin dia mengatakan satu arca yang biasanya diistanakan di tempat gelangan bulat ini adalah arca Hanumanji. Almost. Dan Hanumanji sudah hadir di depan tempel kita. Mungkin nanti beliau bisa kita istanakan di tempat gelangan bulatnya. I was mentioning about turmeric. This is Nah ini tanah tempat bermainnya ini agar tanahnya menjadi lembut. Setiap hari sebelum berlatih akan ditaburkan and they turn the soil. kunyit. Ya, cangkulnya besar gitu, cangkul kita sini kecil-kecil. Okay, mix it properly. Mix it properly. Bagi yang sudah menanam kunyit yang banyak nanti minta sumbangan kunyitnya. Yeah. So like this, there, when we speak about Varnashrama, there are different activities for different. Jadi kalau kita berbicara tentang Warnasrama, itu bukanlah sesuatu kehidupan yang kuno terbelakang, tetapi ada banyak hal sesungguhnya yang terkait dengan Warnasrama Dharma itu. Yeah. So just like the body has different parts, so in society, different activities make up society. Seperti halnya badan kita terdiri dari anggota-anggota bagian,
Begitu juga dalam sebuah komunitas ada anggota-anggota masyarakat dengan berbagai kegiatan tertentu. So we are also very soon to be printing this book, very important book called Speaking About Varnashram. Dan segera kita akan nanti mencetak sebuah buku yang berjudul berbicara tentang Warnasrama. And yes. So when this actually we put in the agenda of our community. Yes. So part of this global campaign that we are beginning is to encourage people, devotees, to read like once a week, to start some study circle on what Prabhupada has explained. Dan satu aspek daripada yang akan kita kampanyekan adalah untuk menyemangati penyembah sekali dalam seminggu paling tidak agar mulai membaca dan mendiskusikan buku yang berjudul berbicara tentang Warnasrama. Yeah. So we can take a few minutes for some possible comments or questions. Kalau ada komentar dan pertanyaan disilakan. Jadi beliau telah menyampaikan tadi ini adalah gambaran singkat tentang aspek-aspek untuk membangun desa-desa Vrindavan. Ya, Hare Krishna. Yeah. Can you take the mic? Yeah. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Prabhu Visora. Tadi kita sudah melihat bagaimana penjelasan tentang Warnasrama, berikut training atau pelatihan yang diberikan. Yang menjadi pertanyaan adalah sekarang sebagian besar mungkin ya, kalau kita lihat kita masih kebingungan di mana sebenarnya warna kita kan dilihat bisa dikenali dengan 3 kalau nggak salah ya, dari guru, kemudian dari astrologi atau dari keluarga keturunan. Sementara kalau dari keturunan sendiri orang tuanya kan banyak nih, artinya profesinya, bakatnya mungkin ada dari berdagang, kemudian yang pendeta dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah di sana kan terlihat yang diajarin atau dilatih itu sebagian kecil dari anak-anak. Apakah ini berarti bahwa kita yang sudah bisa dibilang berumur dewasa juga perlu berlatih sama dengan anak-anak atau mengikuti begitu, sehingga akan lebih mudah untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita di masyarakat. Hare Krishna. Badrinarayan Prabhu is explaining that as we already seen the presentation regarding Warna and Ashrama, still many of us a bit confused to understand of where is our Warna actually. So as we know that how one to recognize Warna, but still we not able to understand which one is our real Warna. If based on that family tradition, that we are not now following the step of our parent, so we don't know where actually our position now. As we seen that here mostly the training is given to children, but now many are adult and elders. Whether they have to also take training like those children in order to like understand our Warna and what will be our occupation. Yes. That is an important question. Ya, pertanyaan yang sangat penting telah Prabu ajukan. Yes. So
unless it begins actually with those who are elders or those who are parents. Jadi pendidikannya diawali sesungguhnya oleh para orang tua. In any community, let's take our community here, Gita Nagari Baru, unless the parents understand the basic components of Varnashrama Dharma, then it will be difficult to actually educate their children according to their Varna. Jadi pendidikannya harus diawali oleh para orang tua. Seperti saat kita mulai membangun desa GNB ini, jadi pendidikannya diawali oleh para orang tua. Tanpa orang tua mendapatkan pendidikan yang benar dulu tentang Varnasrama ini, maka kita akan kesulitan untuk mengajarkan kepada anak-anak kita nanti. We were discussing just maybe 2 days ago how there are two essential components. There are four actually, but two especially in terms of Vedic economy and Vedic education. Jadi sekitar 2 hari yang lalu kami telah berdiskusi yaitu tentang 2 hal yang disebut dengan perkembangan ekonomi berdasarkan kebudayaan Weda Yes. dan pengembangan pendidikan yang berasaskan Weda. The ideal situation in a village is that the economy is local. From our village and close by, all of our necessities are met. Jadi mengenai perekonomian yang ideal bagi kita masyarakat pedesaan adalah ekonomi pedesaan, di mana perekonomian itu dikembangkan, dihasilkan dari seputaran kita saja. The more we rely on outside economy, we will never achieve the result or the goal of Varnashram, ideal Varnashram community. Selama kita masih tergantung dengan perekonomian yang terhubung dengan daerah luar atau di luar lingkungan kita, maka kita tidak akan pernah mencapai sukses tentang pembangunan ekonomi dari desa kita sendiri. And this is especially essential, especially crucial for our devotees here in GNB. Ini merupakan sesuatu yang sangat krusial bagi kita sekarang para penduduk di GNB ini untuk menentukan arah kita ke depan. If we fail to teach our children how to meet their necessities of life locally, naturally they will seek out, they will go outside. Kalau kita sebagai para orang tua di sini di desa GNB gagal untuk mendidik anak-anak kita untuk menjalankan perekonomiannya, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dari lingkungan kita sendiri, maka sudah pasti mereka akan mencari perekonomian keluar. Yes. Dan kita akan gagal untuk membangun desa kita. So unless we learn how to actually be self-sufficient in terms of meeting our financial necessities of life, then we will not be able to teach that. Dan kalau kita sebagai para orang tua gagal untuk memenuhi kebutuhan perekonomian kita dari lingkungan kita sendiri, maka tidak akan ada harapan untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak kita nanti. And this is presently the trend. Majority of our children are thinking of outside, and therefore the situation will eventually come where majority of our children will be outside and very few will be remaining. Dan ini sedang terjadi kepada anak-anak kita, generasi kedua kita dari GNB ini. Rata-rata mereka telah melirik daerah luar, artinya untuk mencari pekerjaan keluar. Dan kalau ini tidak segera diperbaiki polanya, maka nanti semua mereka akan keluar. Dan siapa yang akan di sini? So this is directly connected with the question regarding Varna. Dan ini akan sangat terkait dengan pertanyaan Prabu mengenai warna tersebut. Yeah, this is the point I was trying to make earlier regarding both Vedic economy and also Vedic education. Jadi inilah yang
beliau ingin jabarkan dari dua pokok bahasan itu, yaitu mengenai perekonomian berasaskan Weda dan pendidikan yang berasaskan Weda. Small example. Suatu contoh kecil, We know that in the Vedic culture, we are meant not only to produce our own food, but also to make our own clothes. seperti menurut kebudayaan Weda, selain masyarakat itu menghasilkan makanannya sendiri, mereka juga menghasilkan pakaian-pakaiannya sendiri. So, how many of us, what percentage of our food are we producing, number one, and how much cloth are we making? Dan sekarang kita hendaknya mengevaluasi sudah berapa persenkah pemenuhan kebutuhan dasar hidup sehari-hari kita, dilihat dari segi makanan, sudah berapa persen kita memenuhi kebutuhan kita sendiri. In other words, if we don't learn, if we don't give the time, if we don't engage in activities to produce food, if we don't engage in activities to produce our cloth, then we will not understand our varnas. Jadi kalau kita tidak belajar untuk menghasilkan bahan makanan kita sendiri, kalau kita tidak belajar dan tidak berusaha untuk menghasilkan bahan-bahan pakaian kita sendiri, maka kita akan kesulitan untuk menentukan warna kita. We will take up occupations outside that are actually not traditional occupations. Karena itu kita akan mengambil pekerjaan yang keluar dari asas kita yang bukan merupakan warna kita. Yeah. So in other words, the understanding our varna and training our children in their natural varna is directly connected with how well we follow the Vedic principles in terms of education Dan untuk nantinya mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mengerti tentang warna dan guna mereka, kalau tidak diawali dari kita sekarang, maka nanti kita akan menemukan kesulitan. Karena itu dimulai dari kita lebih dulu. So it is not so easy, of course, because the whole society is going in different direction. Tentu saja ini tidak begitu mudah karena masyarakat kita sekarang sudah menuju arah yang menyimpang. Yeah, but unless we understand and unless we become convinced that the way modern society is developing is presenting so many problems, we will go Kalau along kita with it. tidak mencoba untuk memahami bahwa perjalanan masyarakat modern ini telah menimbulkan berbagai permasalahan, maka kita tidak akan kembali kepada pola tradisional. Yeah. More could be said, but that touches hopefully on the point. Jadi kurang lebih seperti itu untuk mengawali pemahamannya. Tentu saja masih ada celah atau waktu untuk kita mendiskusikannya lebih dalam. You had another question also? You had two questions. It's both are Connected. interrelated. Okay. Yeah. That's why it's so important to hear directly from what Prabhupada has explained about Varnasrama. Karena itu sangat penting kita mendengar penjelasan dari Srila Prabhupada tentang warna serama tersebut. Where he speaks about Vedic education. Di mana khususnya beliau berbicara tentang pendidikan yang berasaskan Weda. Where he speaks about and explains about the Vedic economy. Dan bagaimana Srila Prabhupada menjelaskan tentang perekonomian berasaskan Weda. Yeah. So some devotees in the last couple of years and maybe more recently are beginning to develop some of their land for growing our own rice. So that's a step in the right direction. Jadi beberapa penyembah yang telah memulai mencoba untuk menghasilkan beras, menghasilkan padi dari lahannya masing-masing, ini adalah satu di antara aspek-aspek untuk melangkah maju tersebut. Yeah. So important for devotees, at least some of the devotees,
to come together, to discuss, and to plan like that. Jadi ini sekurang-kurangnya para penyembah seperti tadi disampaikan, sekurang-kurangnya berkumpul seminggu sekali dan mulai membaca dari buku berbicara tentang Varnasrama. Other? Nanti kita akan diskusikan lebih mendalam tentang apa yang Prabu angkat topiknya. Yeah. Prabu silakan. Hare Krishna. Bolo. Berkaitan dengan catur vidya tadi, salah satunya kan ada pengetahuan atau pendidikan tentang politik. Nah, pernah juga mendengar bahwa kalau bisa penyembah jangan berpolitik begitu, karena politik kan berbahaya. Tapi tadi di salah satu anjurannya itu ada pengetahuan tentang filsafat, pengetahuan tentang politik. Nah, politik yang seperti apa yang dimaksudkan ini Guru Maharaj? Dan bagaimana menghubungkan politik ini dengan bakti? Yeah. Related to explanation in the Char Vidya, one of them is related to sign of politics. Yes. But we heard many times devotees should not be involved in politics. But here, what kind of politics we will learn and how to connect this politics into devotional service. It's called Vedic politics. Jadi politik di sini adalah politik berasaskan Weda. Krishna is known as the greatest politician. Jadi Sri Krishna terkenal sebagai politikus kelas 1. Yes. So, if we want to learn about politics, we have to learn the mentality of Krishna. Kalau kita ingin belajar politik, kita hendaknya memahami bagaimana mentalitas Sri Krishna dalam berpolitik. So, politics is one of the important and fundamental sciences in the Vedic culture. Jadi politik ini adalah satu ilmu yang sangat fundamental dalam kebudayaan Weda. Yeah, politics doesn't mean, we showed a few videos, politics doesn't mean knowing jiu-jitsu or whatever, kung fu. That is one small aspect of the science of politics. Jadi ilmu politik itu, jadi ada berbagai aspeknya. Seperti dalam latihan kungfu itu pun ada aroma politiknya. Yeah, there are three aspects to politics. One is providing protection. Jadi satu di antara seni politik itu adalah menyediakan perlindungan. Protection to citizens, protection to the land. Memberikan perlindungan kepada penduduk dan memberikan perlindungan kepada tanah yang kita miliki. Protection to animals, to cows especially. Memberikan perlindungan kepada para binatang, khususnya sapi. Protection to the principles of dharma. Jadi perlindungan tentang prinsip-prinsip dharma. Yeah, so protection covers many aspects. Jadi dalam proteksi atau perlindungan itu mencakup banyak hal. Yeah, then second is administration, how to organize our community. Dan administrasi, bagaimana cara kita mengatur sebuah komunitas. Yes, means every community needs to have some leaders, some community leaders. Setiap komunitas itu memerlukan kepala desanya masing-masing. Where they will arrange the community in such a way that people benefit spiritually, emotionally, socially, physically. Jadi di mana mereka akan ditempatkan dan diorganisir sedemikian rupa agar mereka bisa maju secara spiritual dan juga mereka mapan secara material. Yes. So protection, number 1, 2, administration, number 3 is welfare, providing assistance whenever necessary. Jadi 3 aspek politik itu, pertama adalah perlindungan, administrasi,
what itu? welfare. Dan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan termasuk di situ dalam asas-asal politik juga. So there are books that are teaching and helping one get trained in these principles. Jadi sudah ada bukunya itu yang bisa menjadi dasar pengajaran daripada siswanya nanti. Yes. So when Krishna and Balaram went to Gurukul, they are learning the science of Dandaniti. Dan ketika Sri Krishna dan Balaram bersekolah, beliau mempelajari juga ilmunya ini yang disebut dengan Dandaniti. Yeah. So there's Chanakya Niti, there's Vidura Niti, there's Dhanurveda, many different books of knowledge are there. Jadi ada berbagai buku pengetahuan. Selain Dandaniti itu ada juga Chanakya Niti, ada Vidura Niti, dan pengetahuan lainnya. Yeah. So if we don't have Gurukul, if we don't have an ashram college where these are meant to be learned, then we will not know. Jadi karena kita tidak memiliki sekolah gurukula dan kita juga tidak memiliki sekolah warnasrama, makanya kita tidak tahu dengan ilmu-ilmunya ini. Yeah. So there's good politics and there's bad politics. Jadi politik itu ada dua, ada politik yang baik dan ada politik yang buruk. Yeah. So in the Vedic culture, those who are, we say, politicians, those who are leaders, they are simultaneously Raja and Rishi, Rajarshi. Dan dalam kebudayaan Weda, pemimpin itu, seorang raja itu bukan hanya seorang raja saja, beliau juga adalah seorang resi. Karena itu beliau disebut Raja Resi. Yes, because it is the Rajarshis who are meant to uphold the principles of Dharma. Dan para Rajarsi ini yang dimaksudkan untuk melindungi Dharma. Yeah, and Dharma is universal for everyone. Dan Dharma itu bersifat universal, dimaksudkan untuk setiap orang. So training and education is the key. Karena itu, latihan dan pendidikan adalah kuncinya. Yeah. Vedic education, Vedic training. Jadi semua berdasarkan Weda, pendidikan Weda, latihan berdasarkan Weda. Yeah. Yeah. Yes. Hare Krishna. Baik, berkaitan dengan warna asrama dalam Cakru. Asrama itu kan Brahmacari, Grihastha, Vanaprastha, dan Sannyasa. Apakah keempat asrama itu dalam budaya yang harus dijalani dalam situasi yang sekarang atau bagaimana yang baik, yang sebenarnya? Terima kasih. Hare Krishna. Related to Varna and Asrama, especially Asrama, there are 4 Asrama, which is started by Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas. Whether in this era, in the age of modernization, it's still one should follow all 4 of these asramas. According to Vedic knowledge, everything in Vedic culture is a science. Jadi segala sesuatu pendidikan yang berdasarkan Weda, jadi adalah pengetahuan yang tetap. If one is a Brahmana, Kalau seorang Brahmana, then he can take up all 4 asramas. seorang Brahmana bisa menjalani keempat jenis asrama. Yeah. Actually, only Brahmana can or should take up the ashram of sannyas. Jadi hanya mereka yang dari warna Brahmana saja sebetulnya yang mengambil asrama sannyas. Yes, because by nature Brahmanas are more detached, they are more disciplined, they are more. Karena secara alami para Brahmana ini lebih berpendidikan, mereka tidak terikat dan secara kedudukan mereka pada kedudukan yang bersifat kebaikan. So Brahmanas 4 ashrams. Brahmana menjalani keempat asrama. Kshatriyas follow 3 ashram. Para ksatria hanya perlu mengikuti 3 asrama saja. They don't take sannyas.
mereka yang dari warna Ksatria tidak akan mengambil asrama sannyas. They take brahmacharya ashram, they follow training, Mereka menjalani kehidupan brahmacharya ashram dan Dan- mengikuti berbagai latihan then grihastha and vanaprastha. dan kemudian bisa memasuki kehidupan grihastha asrama dan akhirnya meningkat ke wanaprastha. So Brahmana 4 ashram, Kshatriya 3 ashram, Vaishya 2 ashram. Dan kemudian para Waisya itu hanya mengikuti 2 ashram saja. Yeah, brahmachari and grihastha. Jadi masuk asrama brahmachari dan kemudian bisa mengikuti kehidupan grihastha. And the remaining members of society, Shudra, 1 ashram. Dan sisanya itu para masyarakat dari warna Sudra hanya mengikuti 1 ashram brahmachari saja. So this is the science of Varnashrama. It is like Sanatan Dharma, it is an eternal science. Jadi inilah ilmu tentang dharma seperti Sanatana Dharma itu adalah ilmu yang kekal. So that means that it is still relevant and possible today. Jadi itu artinya masih sangat relevan untuk diterapkan di zaman Kali Yuga But- dan di zaman modern ini. Yeah. But it becomes more easy to follow when we actually live according to what is recommended in the Dan Shastra. akan lebih memudahkan kita untuk menjalani keempat asrama tersebut kalau kita memahami ilmunya ini Yeah, when dan we- mempraktekkan dalam komunitas kita. yeah. Ada pertanyaan lain? Hare Krishna. Terima kasih. Okay. Persoalan lainnya. Dalam praktek Dewa Varnasrama Dharma di kita negeri baru, seperti para penyembah sudah melakukan kegiatan perayaan bakti, kemudian ada sapi, ada pertanian, dan ada pengurus dan juga para wiasta sudah melaksanakan upacara-upacara yang punya anak kecil itu dia melakukan upacara tersebut. Dan jadi apa yang kurang dalam praktek Dewa Varnasrama Dharma ini atau apa yang perlu dikembangkan? Hare Krishna. As we can see here, devotee already practice various devotional service. They are doing their service in the temple activities. They are having agriculture service, and devotee also already perform various samskaras, taking care of cows. So, what is need to be improved actually here? If we look at food, actually, we mentioned the science of economy. Science of economy means Krishi Goraksha. Are we actually doing as is meant to be done, as the residents of Vrindavan are doing regarding food and cows? Ini menarik. Jadi kalau kita data, itu kegiatan kita di sini sudah banyak sekali yang berhubungan dengan pelayanan bakti. Tetapi kemudian kalau kita evaluasi lebih lanjut tentang ilmu perekonomian, coba kita lihat dari standar perekonomian yang berdasarkan Kersi dan Goraksya. Kita di sini sudah mengikuti kegiatan bertani, sekurang-kurangnya di dalam sudah organik sekarang, dan juga sudah memelihara sapi. Dan sekarang apakah keduanya sudah dihubungkan sekarang? Pertanyaan kita itu, sudahkah Kersi dan Goraksya? Sudahkah pertanian ini berhubungan dengan perlindungan sapi? We are very short of what is meant to be the standard in terms of depending fully on the land, producing all of our necessities from the land. Are we doing that? Dan kita masih ada kekurangan
Seperti kalau kita evaluasi, kalau kita tanya, apakah kita sudah menghasilkan berbagai kebutuhan pokok makan kita? Sudahkah kita menghasilkan sepenuhnya dari lahan kita sendiri? Nasi, sayur, bumbu,